Halo guys, balik lagi di Seeker. Kali ini kita akan ngebahas seseorang yang Tajir bro. Tajir banget. Di masanya. Masa lalu ya. Zaman era Hindia Belanda. Di era Hindia Belanda. Ya kita sih akan ngupas mungkin kulit luarnya aja lah ya. Nah namanya tuh Tasripin bro. Tasripin. Ada nama belakangnya bro? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Emang orang dulu biasa namanya singkat-singkat. Iya, nggak terlalu panjang. Nah dia itu pengusaha kerajinan kulit bro. Kerajinan kulit. Itu asli dari Semarang. Zaman dulu kerajinan kulit itu udah go internasional. Go internasional, ya. Nah dia tuh lahir di tahun 1834. Itu dia hidup sejaman sama Oei Tiong Ham. Oei Tiong Ham, ya. Raja gula ya. Dari Semarang juga sama. Ya, hidupnya sejaman nih. Sekampung ya. Sesama konglomerat lah. Sesama konglomerat ya, benar-benar. Nah kita pernah bahas juga bro. Cuman kita yang bahas tuh anaknya. Huilan. Ya, itu lumayan booming ya gitu ya. Lumayan ya. Nah, Tasripin ini memang dia asli orang Indonesia atau Bumi Putra bro. Ya. Jadi putra asli Indonesia. Putra asli. Dan dia memang cukup sukses berbisnis kulit ini ya. Ya. Jadi memang kulit-kulitnya juga yang diproduksi sama dia bisa go internasional, bisa dijual ke luar negeri. Betul, dan dia juga selain usaha kulit, dia juga kalau di sini tuh punya aset-aset pembangunan gitu. Bangunan. Dia investin ya ke bangunan. Invest juga bangunannya, betul. Dia punya satu kawasan rumah tuh yang bagus ya. Ya. Rumahnya bagus. Tapi model-model rumah dulu yang gede-gede. Dan dia gitu. punya ciri khas bro. Dia tuh di 3 daun pintu. Iya. Di beranda rumahnya tuh. 3 daun pintu ya. Nah itu beda sama yang lain. Nanti kita tampilin juga gambarnya. Dan itu sampai sekarang mungkin masih bisa ditemuin kok di daerah Kampung Kulitan namanya. Di sana ya. Jadi kalau misalkan family seeker ada yang jalan-jalan ke sana ya, ke Semarang, daerah apa bro? Kampung Kulitan. Terus dia juga punya rumah di daerah Jeruk Kingkit, Pederesan. Nah itu bisa dilihat perahu gitu kan, gendingan dan lain-lainnya lah. Masih ada peninggalan-peninggalannya lah. Nah bro, si Tasripin ini ternyata memang dia bisnisnya nggak cuman bisnis kulit tadi. Jadi memang dia punya beberapa channel bisnis ya. Sumber bisnis yang lain. Ya. Jadi jago nih orang bro. Zaman dulu pun dia udah melakukan diversifikasi bisnis. Ya. Jadi dia punya bisnis korpra juga. Jadi kopra itu kulit. Jadi daging kelapa. Itu yang dikeringin. Nah, itu tuh bahan baku untuk menjadi minyak kelapa. Terus dia punya bisnis properti juga. Nah, itu yang tadi gue bilang, properti, bro. Jadi aset bangunannya di mana-mana. Iya, dia rajin beli properti ya. Jual beli lah zaman dulu. Main kapas, bro. Bisnis kapas juga. Sama dia juga bikin pabrik es. Zaman dulu. Pabrik es. Gue nggak kebayang tuh bentuk pabrik esnya gimana, terus ngebekuinnya tuh pakai apa. Nah, itu dia. Nah itu gue gak kebayang. Nah, mesti kita tanya langsung ya. Nah teknologinya mungkin dari alien. Gitu kan. Nah sehingga dia tuh memiliki kekayaan tuh sekitar 45 juta. Ya, Gulden bro. Waktu itu golden ya. Karena dulu transaksinya masih pakai gulden. Ya, itu kalau konversi ke rupiah sekarang tuh sekitar 356 miliar. Saat itu bro. 356 miliar kan. Men. Sekarang aja lu punya segitu. Sorry coy ya. Sorry nih. Gak kenal gue. Lu bisa beli sepatu banyak dong ya. Udah gak mesti main sepatu mah gitu. Nah jadi waktu zaman itu ya dia sebagai pengusaha mau nggak mau dia harus ya ada kerjasama dengan Hindia Belanda. Ya walaupun dia itu sebetulnya nggak suka sama atau anti penjajah. Gitu. Dalam hati kecilnya memang dia sebenarnya nggak mau doing bisnis ini, tapi dengan dia bisa berbisnis sama Hindia Belanda, dia bisa melakukan banyak kebaikan juga. Ya dia tapi memang dia punya jiwa nasionalismenya tinggi lah. Nasionalisme tinggi dan dia sering bantu orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang tinggal di daerahnya tempat dia lah. Karena dia akhirnya jadi dekat sama pemerintah Hindia Belanda. Nah suatu waktu tuh dia satu-satunya pengusaha yang pernah dikasih kado langsung sama Ratu Belanda saat itu. Ratu Wilhelmina. Ya. Gila, keren. Kadonya apa tau nggak bro? Apa bro? Koin bro, beberapa koin. Nah koin itu di 2 mata sisinya tuh gambar si Ratu itu. Oke. Keren ya. Koinnya bukan sembarang koin tuh ya. Bukan sembarang koin. Koin hadiah langsung gitu. Langsung. Emas pastinya bro. Ya iya dong bro. Emas.
Nah, bro, Tasripin ini dia memang cukup dikenal di kalangan masyarakat biasa juga. Iya, karena memang dia sering berbaur sama masyarakat. Dia punya prinsip daripada banyak musuh, dia lebih baik banyak saudara. Banyak saudara, iya. Dan dia memang juga cukup humble, jadi dia sering membantu masyarakat dermawan sekitarnya, gitu ya. Dermawan, that's why juga dia cukup dikenal kan. Cukup dikenal. Dan memang orang yang baik lah gitu ya. Nah, inilah kontradiksinya. Jadi dia kerjasama dengan Hindia Belanda, tapi dia juga mencintai bangsa Indonesia. Iya dong, dia punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Waktu itu mungkin belum jadi Indonesia. Belum, masih Hindia Belanda ya. Masih Hindia Belanda, tapi dia cinta tanah airnya. Betul. Nah, that's why kenapa waktu itu hubungannya Tasripin dengan pemerintah Hindia Belanda agak menegang. Company sepertinya, company. Kalau kata Belanda, company. Nah, agak menegang karena Hindia Belanda itu minta dia untuk bantu numpas pemberontakan. Iya, sedangkan pemberontaknya berarti kan orang Indonesia. Iya, pemberontakan kan waktu itu berarti orang kita nih, kaumnya kita. Tasripin ini nggak mau. Iya, dia nggak mau, makanya hubungannya tuh agak menegang. Tapi kayaknya sih nggak terlalu berdampak ke bisnis, karena gue bilang juga pemerintah Hindia Belanda mau bagaimanapun butuh juga pebisnis lokal, ya kan. Kayak Oei Tiong Ham juga gitu kan. Mungkin ya mereka ada kolaps sedikit gitu kan. Kalau anak zaman sekarang gitu kan. Kita kolaps ya. Iya, kolaps dong kita. Bikin apa. Iya, so asik. Nah, sampai akhirnya Tasripin ini meninggal di umur di tahun 1932, bro. 32 ya. Dia meninggalkan beberapa aset. Meninggalkan anak dan aset. Iya. Nah, ada yang unik sih. Ada yang unik nih dari apa yang dia tinggalkan. Jadi kan memang Tasripin ini tuh orang yang kaya sekali ya di zaman waktu itu kan. Nah, dia itu punya kekhawatiran. Sebelum meninggal tuh dia punya kayak petuah gitu lah ya. Untuk ke keluarganya. Supaya hartanya tidak jatuh ke orang lain. Jadi dia mengharuskan pernikahan sedarah atau incest. Jadi kita sebut incest. Iya, jadi antar keluarga dinikahkan ya. Antar anak mungkin ya. Dari situ tuh bro, keturunan pertama, kedua sampai ketiga itu banyak yang menderita gangguan jiwa karena itu. Karena pernikahan sedarah memang beresiko menimbulkan seperti itu ya. Karena secara genetiknya dia kromosomnya nggak nyambung lah atau kayak dan gimana. Dan mereka tuh sekarang banyak berkumpul itu yaitu di Kampung Kulitan itu. Keturunannya. Nah, Bapak Tasripin ini juga meninggalkan sebuah peninggalan bersejarah untuk kota Semarang, yaitu adalah sebuah masjid, bro. Dia membangun masjid namanya At-Taqwa. Dia bangun itu di 1825. Jadi masjid itu ada 2 lantai. Jadi kadang-kadang masjidnya pun disebut Masjid Tasripin. Iya, karena memang dia bangun. Dan itu sempat dipugar sih, bro. Dipugar kan. Di tahun 98 karena udah tua banget kan. Iya. Jadi memang barang-barang yang ada di situ tuh sudah tidak asli lagi. Cuman yang uniknya apa, bro? Ada dua barang yang masih original. Yaitu beduknya sama kentongannya. Ya. Nah, itu tuh menjadi kebanggaan untuk orang-orang Semarang sih. Jadi kalau misalkan Family Seeker juga lagi jalan-jalan ke kota Semarang, boleh tuh. Iya. Kan dari cerita ini bisa mampir ke sana lihat-lihat. Ya, betul. Karena itu peninggalan yang cukup bersejarah. Oke guys, kalau memang suka dengan cerita kita kali ini, tolong dikasih like. Bisa komentar dan subscribe juga. Mungkin teman-teman yang millennials nih bisa tahu juga nih cerita-cerita mengenai orang-orang Indonesia di masa lalu yang bisa survive ya dan gitu cukup berjaya betul. Skala internasional loh. Iya ya kan? Ya contohnya kayak Oei Tiong Ham dan Bapak Tasripin ini gitu ya. Jadi kita pun bisa juga guys. Oke guys, sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.